Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, apa kabar Anda semua? Malam ini Politik Kita akan melakukan diskusi lagi yang cukup menarik. Jadi Anda sekarang mulai coba ambil kopinya dulu, karena diskusi kita akan berlangsung cukup menarik dan orang-orang kompeten akan hadir. Saya hadirkan di sini untuk berbicara mengenai tema yang menarik. Nah, tema yang menarik itu apa? Yaitu dalam seminggu terakhir ini masyarakat sedang memperbincangkan adanya sebuah akun di Twitter yang membocorkan bahwa terjadinya penjualan jutaan akun milik eh, akun Tokopedia yang dijual secara bebas di dark web. Tadinya katanya cuma ada 15 juta dan ternyata terakhir berkembang menjadi 91 juta. Dan ini bukan peristiwa yang pertama kali loh. Ini sudah yang kesekian kali. Nah, kenapa kok ini terjadi lagi? Apa sih yang salah dan kenapa bisa terjadi dan gimana cara kita mengantisipasi ke depan tentunya. Oke, nanti sudah akan ada 3 pembicara yang akan berdiskusi bersama kita. Nanti akan ada Bang Amri, yaitu adalah IT Security Consultant. Nanti juga ada Bang Pratama Persada, yaitu adalah pakarnya dari Security Cyber dari Cisrek. Dan kemudian nanti ada juga dosen hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN yang juga expert dalam berbicara tentang perlindungan konsumen. Oke, saya lihat ini sudah banyak teman-teman yang join pada malam hari, tentu sudah penasaran. Ya, halo, selamat malam Bang Amri, apa kabar? Halo, malam Bang. Iya, sehat. Kayaknya cerah banget ini wajahnya malam Iya, ini. gondrong ya. Ya, sehat Bang ya. Ya, alhamdulillah. Bang Amri, saya undang Bang Amri malam ini karena saya cukup tertarik dengan tulisan Anda di LinkedIn tepatnya mengenai peristiwa Tokopedia. Nah, jadi saya ada rasa penasaran nih, ada beberapa tulisan-tulisan Anda yang saya pikir saya ingin ulik lebih dalam lagi. Mungkin yang pertama tentang Tokopedia ini adalah salah satu statement atau tulisan Anda adalah Anda tulis di situ bahwa eh, Anda sudah mengingatkan, Anda sudah mengingatkan sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Sebenarnya detailnya seperti apa? Apa yang maksud Anda ingatkan itu? Apakah Anda menemukan celah-celah kebocoran di Tokopedia atau e-commerce lain atau seperti apa, Bang Amri? Ya, tahun lalu itu sudah aku infokan kalau di aplikasi mereka itu ada kelemahan. Aku udah laporin, tapi nggak Hmm, dianggap. Bang Ya, Amri, yang nggak hanya Tokopedia, oke. yang all shop yang lain juga sama. Tiga-tiganya itu Hmm. ada celah semua, tapi nggak dianggapin. Oke, jadi waktu itu Bang Api sedang ngecek-ngecek lalu kemudian menemukan beberapa celah di Tokopedia dan beberapa all shop lain. Dan itu Ya, Abang sudah share ke mereka secara formal atau gimana Bang? aku share-nya dari lewat postingan. Oh, lewat postingan. Ada postingan, aku bikin postingan di LinkedIn, tapi Oke. nggak dianggap. Dan kemudian nge-mention mereka ya, tapi nggak dianggap ya. Iya, Dianggap iseng-iseng aja kali Bang Amri nih. Tapi kemudian pada akhirnya hari iya, ini, iya. minggu ini terjadi. Kalau Abang sendiri melihat, apa Iya. namanya, kemudian Putus-putus suara lu. sebenarnya, ya, putus-putus ya, saya coba pelan-pelan. Oke. Jadi kalau dari Bang Amri lihat sendiri, dari hasil investigasi kecil-kecilan tadi, mungkin Bang Amri bisa apa namanya sampaikan ke kita sebenarnya apa yang Halo? terjadi dalam. Halo, Bang, kedengeran? Kedengeran nggak, Bang? Agak delay, Bang, nggak apa-apa ini. Ya, putus-putus suaranya. Oke, jadi saya ulang, Bang ya. Suaranya putus-putus. Oke, saya ulang sebentar. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Amri sendiri, yang Oh ya, terjadi delay, agak delay, ya benar. ya, yang terjadi pada Tokopedia Diulangin, ini, tolong diulangin bang. ya, Ya. yang terjadi pada Tokopedia ini, apakah ini phishing, ataukah malware, ataukah ini memang hacking yang terjadi terhadap Tokopedia? Oh, oh, kalau all shop yang ini, kalau malware sama phishing itu nggak mungkin. Rasanya, karena orang Tokopedia ini IT semua. 80%-nya Hmm, orang IT semua mereka ini. Mereka orang-orang yang oke. paham sama Hmm, malware sama phishing, rasanya tipis. Cuman hmm, bermasalah ini adalah aplikasinya Tokopedia itu sendiri yang bisa hmm, ditembus. Makanya aku bilang, mereka harus komunikasi jalur belakangnya diperbaiki harusnya. Bukan malware, bukan phishing ini. Ini emang hmm. aplikasinya bermasalah. Memang Ya, aku udah tahu aplikasi kok itu.
mengandung kelemahan Ya, aplikasinya. aplikasinya bermasalah. Ya, betul. Oke. Aplikasinya mengandung kelemahan, betul. Lah kemudian abang juga bilang bahwa apa yang dimaksud tadi abang bilang adanya komunikasi di pintu belakang yang kurang baik. Maksudnya tim IT di sananya dalam hal security-nya kurang baik dalam menjaga sistem di Tokopedia. Ya, itu satu. Yang kedua, Oke. komunikasinya kayak ada yang lapor sama aku Oke. sama kalau kemarin ya tahun kemarin kan. Aku lapor Oke. sama mereka diblokir. Sama mereka Oke. kontaknya aku diblokir. Iya, karena Jadi aku mintanya enggak. Karena mereka tawarannya ini dikit loh, cuma 10 juta. Mereka hmm, ngasihnya cuma 10 juta. Ya kan dikit banget. Harusnya hmm, kalau mau yang dapatnya kayak orang-orang kayak aku nih harusnya lebih tinggi lagi harganya. hmm, Karena kita dapatnya database. Itu kan hmm, harganya mahal. Ya masa harganya cuma 10 juta kan dikit banget ini. hmm. Kita Arti nggak kasih. artinya mereka tidak terlalu aware terhadap masukan atau temuan-temuan yang sebenarnya penting untuk mereka, maksud abang seperti itu. Mereka sebenarnya aware, cuman ya Oke. apa sih rewardnya itu ini nggak pantas rewardnya. Oh jadi abang cuma Cuma dikasih nih. sertifikat, Ah, ya sertifikat sama kaos sama duit 10 juta maksimal loh itu, maksimalnya 10 juta loh. Kita kan mikir jadinya kalau kita jual di pasar gelap kan lebih mahal harganya. Ngapain hmm. dikasih 10 juta nggak mau. Oke, lalu Jadinya kalau mentok di situ. ya, menurut Anda pertasar ini yang Ya. terjadi, apa bahayanya buat konsumen Tokopedia itu sendiri? Ya kan mereka bilang kan udah diganti password. Ya sama aja bohong. Kalau aplikasinya bermasalah kan orang bisa masuk lagi. Oke, Mereka bilang artinya ganti password, ganti ini jaga. Hah? artinya kalau saya sebagai Kenapa? konsumen punya akun di Tokopedia, lalu saya ganti password saya hari ini, itu Nggak tetap ngaruh, masih nggak tidak percuma. pengaruh. Oke. Nggak ngaruh, percuma karena hackernya bisa masuk lagi kapan dia mau. Hmm. Gitu. Jadi masih Jadi berbahaya dong, Bang, aplikasinya harus akun saya nih. diperbaiki. Oh, masih berbahaya makanya. Bisa dites malam ini kalau mau. Bahaya. Jangan-jangan saya nanti disangka memprovokasi Bang Amri untuk jebolin lagi. Oke, jadi kalau saran Anda ini apa yang seharusnya Enggak lah. dilakukan? Aku lebih senang begitu, lebih senang dites langsung aja. Oh gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan Tokopedia, Gitu. Bang, pada dalam waktu dekat ini untuk menjamin keamanan daripada nasabah mereka? Tolong diulang putus-putus, Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau Abang tadi kan udah mendapatkan banyak temuan nih tentang kebocoran aplikasi Tokopedia itu sendiri, ya kan? Nah, Ah. sebagai orang IT, apa yang sebenarnya harus benar-benar Tokopedia lakukan agar tidak terjadi atau security data pengguna akun Tokopedia ini aman? Oh, tuh mereka harus diaudit lagi sistemnya itu. Mereka kan udah ada sistem audit, cuma auditnya kayak ini kurang kompeten deh. Kurang Hmm. berkualifikasi lah kalau menurutku. Karena ilmu yang yang kayak kuliah itu sama kursus beda sama di lapangan. Oke. Iya, ilmu hackingnya itu beda. Mereka nggak paham itu. Kan aku Oke. bilang lah, mereka kalau kayak atasannya tuh, dia lapornya ke yang developernya. Developer kan cuma bisa bikin aplikasi doang. Mereka nggak bisa Oke. ngerusak. Kalau yang bisa Oke. ngerusak mah tanya sama orangnya yang bisa ngerusak. Nah, mereka tanya itu. Jadi Gitu bang. beda apa yang dibangun dengan apa yang bisa Beda dirusak, Bang ilmunya. ya. Ilmunya. Iya, beda ilmunya itu. Siap, Ilmunya siap. beda. Oke, Bang, tadi Abang Iya. menyebutkan bahwa tidak hanya Tokopedia yang punya potensi Ah. kebocoran. Berarti ada online shopping lain dong, Bang, yang juga potensi Ada yang warna merah. Sudah aku warna merah sama warna hijau. yang warna merah dan warna hijau. Menarik nih. Iya, Mudah-mudahan itu. mudah-mudahan Itu juga mereka bisa tembus juga itu. Kenapa? Oke, Bang, kalau misalkan tadi akun saya kemudian diambil password dan datanya, apa yang bisa mereka salahgunakan terhadap password dan data yang saya miliki? Apakah juga keuangan saya yang ada di dalamnya juga ikut mereka habiskan atau seperti apa, Bang, detailnya? Oh, bisa kalau misalnya ada abang saldo ini bisa itu. Hmm, Pertama bisa masuk ke akun abang. oke, Aku bisa jadi colong identitas ya kan. oke. Atau bisa bikin order, bikin apa. Kalau ada saldonya bisa aku ambil juga. Hmm. Kalau mau. Iya. Tapi si pengguna akun itu sadar nggak kalau abang ini sedang menghack atau menggunakan akun saya? Oh, pastinya sadar karena nomor HP-nya kan ada notifikasi pasti. Ada notif terus kan. Oh,
Oke, Nah, dia oke. belanja apa dia ada notif kan, ada login aja ada notif ya, pasti sadar. Cuman baca doang nggak bisa ngapa-ngapain dia. Oke. Itu sudah abang Iya. kuasain gitu kira-kira ya pada saat itu ya. Oh bisa, iya makanya aku bilang orang Tokopedia tuh dia harusnya datang kemari. Dari kemarin undang nggak mau mereka. Kenapa bingung juga aku. Mereka Oke, nggak mau baik, konsultasi. baik, Ya baik. siap. Baik, Bang Amri, saya akan ke Bang Pratama dulu, nanti saya akan balik lagi ke Bang Oke. Amri, Bang ya. Halo, selamat malam Bang Pratama. Malam Mas Sugri. Iya, apa kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kayaknya segernya sama Bang Amri tadi kayaknya nih. Kenapa? Segernya sama. Oke, Bang, tadi Abang udah dengar lah ya apa diskusi kita tadi di awal Iya, mengenai memang sebenarnya sejak awal sudah ditemukan kebocoran-kebocoran atau kelemahan-kelemahan aplikasi. Jadi ini ternyata kalau menurut si Bang Amri ini bukan phishing, Bang, tapi ini adalah memang kelemahan di aplikasinya. Kalau Abang sendiri melihat ini seperti apa? ya iyalah. Masa perusahaan segede Tokopedia dia unicorn gitu. Masa orang Hmm. IT-nya bisa kena phishing? Harusnya sih enggak ya gitu. Jauh Hmm. harusnya kayak gitu. Ini menurut saya sih pure penetrasi ke dalam sistemnya si Tokopedia aja gitu. Nah, lewatnya lewat Hmm. mana? Nah, itu yang harus diinvestigasi gitu. Bisa Hmm. lewat aplikasi di handphone, bisa lewat aplikasi di webnya, web application-nya, atau bisa memang ada kelemahan di servernya dia gitu. Kan gampang kita untuk tahu sebenarnya Hmm. server Tokopedia itu ada di mana gitu, ya kan? Nah, kalau kita udah Ya. tahu di mana servernya, tahu di mana celahnya, bagaimana kita mencari lubang-lubangnya, ya pasti kalau misalkan memang sistemnya lemah ya bisa dimasukin gitu. Itu Bang Amri itu emang jago yang rusak dia gitu. Kayaknya hampir nggak ada sistem nggak bisa ditembus sama dia gitu, ya kan? Nah, makanya kalau ilmu itulah ilmu yang sebenarnya Hmm. jarang dimiliki oleh orang gitu, ya kan? Ya Oke. memang tapi kadang-kadang memang perusahaan itu investasi untuk keamanannya kurang gitu, investasi Hmm. budgeting untuk security-nya itu kurang gitu, sehingga ketika ada laporan bug, kemudian misalkan ada yang menemukan bug yang sangat kritikal gitu, itu dianggapnya seperti menemukan Hmm. bug biasa aja gitu, ya kan? Nah, Oke. akibatnya apa? Akibatnya perlakuan jadi perlakuan biasa gitu. Nah, Hmm. ini kan beda banget. Contohnya misalkan Apple gitu. Apple Ya. itu dia menawarkan orang yang bisa jebol sistemnya, bisa remote sistem iOS dari jarak jauh, itu nggak main-main, ada yang $1 juta itu hadiahnya di sana gitu. Hmm. Nah, di Indonesia ini memang jarang sekali ada perusahaan yang menawarkan bug bounty reward yang memang layak gitu. Bahkan Hmm. ukuran pemerintah aja, misalkan Badan Sibernsadi Negara itu kalau kita menemukan bug paling cuma dikasih sertifikat atau kaos atau muk gitu. Iya kan? Padahal, padahal, Padahal yang ditemukan itu adalah vulnerable yang kritikal gitu, yang bisa hmm. digunakan untuk melakukan take down sistem gitu atau pencurian data. Nah, ini akhirnya Hmm. Tokopedia kena imbasnya gitu, ya kan. Walaupun sampai sekarang mereka bilang bahwa ada upaya peretasan terhadap Tokopedia, tapi ini udah beredar kemana-mana kalau emang Tokopedia itu emang dihack gitu. Yang jadi Hmm. masalah adalah belum ada langkah-langkah konkret dari Tokopedia ini untuk menginformasikan kepada customer-customernya gitu, para pelanggan-pelanggannya, baik Hmm. si buyer ataupun si pemilik lapak gitu. Padahal Ya. data ini bisa kita download dan bisa kita lihat gitu. Saya termasuk punya gitu, ada eksaknya itu ada 14.999.896 akun Hmm. gitu. Akun. Akun dari Tokopedia yang sudah bisa dibuka, sudah di-share gitu, ya kan. Nah, di dalam Oh, akun itu nggak main-main isinya gitu. Di situ ada nama lengkap, ada alamat email, kemudian ada nomor handphone, Hmm. kemudian ada tanggal lahir gitu, ya kan. Hmm. Nggak usah lah dipakai untuk melakukan take over akun Tokopedia gitu. Tapi akun-akun itu bisa digunakan untuk kejahatan lain, untuk Apa tuh, nipu, Bang? ya misalkan untuk Ya. penipuan gitu. Saya
Iya. Ini nomor valid semua loh, nomor handphone Iya. yang valid semua gitu. Lebih gampang kita melakukan kejahatan dengan kita tahu basis datanya gitu. Misalkan saya mau nih Pak Sukri gitu. Iya. Pak Sukri ini ya ada tawaran apa gitu. Kemudian Bapak alamat emailnya ini nih gitu. Bapak tanggal lahirnya segini kan Pak gitu. Itu bisa lebih mudah gitu. Bisa lebih mudah untuk kita melakukan kejahatan gitu. Apalagi kalau misalkan yang dapat data ini adalah telemarketing gitu misalkan. Oh, kita bisa dikirimin SMS tiap hari itu. SMS tentang utang, KTA dan lain-lain gitu ya kan. Nah, ini kan sebenarnya cukup mengganggu juga gitu. Belum lagi kalau misalkan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, misalkan digunakan nomornya untuk misalkan apply ke fintech gitu, fintech pinjol gitu. Ya kan? Nomor handphone kita dipakai untuk mendaftar di fintech pinjol gitu ya. Ya kita akan jadi terganggu gitu ya kan. Nah, ini Tokopedia ini juga nggak bilang minta maaf sama sekali bahwa memang ada kesalahan di dia. Bagaimanapun juga Tokopedia menurut saya adalah salah gitu, karena kalau dia bener nggak akan ada kebocoran data gitu. Nah, ini untung kejadian di Indonesia. Kenapa saya bilang untung kejadian di Indonesia gitu? Karena di Indonesia ini kita belum punya undang-undang pelindungan data pribadi gitu. Kita belum punya undang-undang yang bisa memberikan sanksi yang cukup tegas kepada platform-platform atau pemberi layanan yang kedapatan sistemnya bocor gitu. Nggak ada. Ini kalau dia di Eropa udah bablas ini. Satu orang datanya bocor bisa kena 20 juta euro itu. Bisa bangkrut Tokopedia itu. Bisa bangkrut cepat ya. Bang, ini kita lompat sedikit, ada pertanyaan nih dari penonton kita dari Winix 99. Dia bilang sepertinya startup ini gampang sekali ganti-ganti orang, walaupun itu di bagian yang penting atau krusial. Mungkin nggak kebocoran itu celahnya dari situ? Ya banyak kalau kita berbicara masalah sebab-sebab kebocoran itu gitu. Apalagi di masa COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya gitu. Dari divisi-divisi yang dianggap tidak perlu. Nah, divisi cyber security atau divisi IT ini kebanyakan dianggap tidak terlalu perlu gitu. Jadi banyak yang memang termasuk divisi yang terjadi pemangkasan gitu. Nah, bahayanya kalau misalkan orang-orang ini kerja di bidang IT, kemudian dia menguasai sistem jaringan atau sistem server dalam perusahaan itu, ketika dia dipecat bisa jadi dia menjadi penjahat untuk masuk ke mantan kantornya sendiri gitu. Ya bisa aja itu kan istilahnya kayak teori konspirasi gitu ya. Bisa juga ini perang dagang, bisa juga gitu. Karena terlalu banyak platform e-commerce di Indonesia, kemudian terlihat Tokopedia ini menjadi platform e-commerce yang paling besar gitu. Ya, akhirnya banyak orang nggak seneng, gimana cara menjatuhkan Tokopedia ini. Salah satunya ya ini melakukan hacking terhadap platform e-commerce-nya gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi di luar itu sebenarnya kalau misalkan Tokopedia ini membuat suatu sistem keamanan yang maksimal gitu, ya mungkin nggak akan terjadi. Memang akan ada excuse gitu. Pasti akan bilang ya nggak ada sistem security yang aman. Ya emang nggak ada sistem security yang aman. Yang 100% aman gitu nggak akan mungkin ada gitu ya kan. Ya tapi itu kan bukan alasan. Kan kalau misalkan kita benar-benar ngerti sistem yang kita buat gitu, harusnya kita bisa tahu bahwa ketika terjadi misalkan ada keanehan-keanehan gitu, ada log yang kira-kira menunjukkan bahwa ini ada hacker yang masuk nih gitu, atau ada laporan misalkan kayak Bang Amri tadi, ini ada laporan nih ternyata ada orang yang bisa menemukan celah keamanannya gitu ya. Kalau dianggapnya itu hanya angin lalu, ya akibatnya kayak gini gitu. Padahal informasi-informasi walaupun kecil-kecil seperti itu sangat penting sekali. Dari informasi-informasi yang disampaikan misalkan tentang vulnerable itu bisa masuk sampai ke dalam-dalamnya kalau misalkan
ada hackers yang memang cukup pintar gitu. Nah, hackers ini kan seperti kata Bang Amri tadi, nggak bisa kita kuliah sampai S3, doktor, profesor gitu. Kemudian dengan ilmu yang dia pelajari secara textbook dia melakukan hacking atau melakukan pengamanan gitu, nggak bisa. Ini lebih banyak ke kemampuan trial and error gitu. Ya kan? Bagaimana ketika kita melakukan misalkan Recons gitu. Recons itu melakukan inventarisasi celah-celah keamanan gitu. Ketika kata mentok ya, otak kita ini kalau udah terbiasa melakukan hacking pasti akan mikir, oh kita akan arah sini nih, mentok lagi akan ke sini, akan mentok ke sini gitu. Itu ilmunya emang agak susah gitu. Nah, itu bisa didapatkan dengan pengalaman gitu, ya kan. Nah, banyak hacker-hacker di Indonesia ini yang punya pengalaman yang cukup bagus gitu. Dan dia memang hebat di bidangnya, tetapi apa ya istilahnya ya, pengakuan dan rewards terhadap orang-orang seperti itu masih agak kurang gitu. Kalau misalkan contohnya misalkan orang admin IT itu kalau di perusahaan kecil itu gajinya paling sekitar 10 sampai 15 juta gitu. Sedangkan aset yang diamankan itu misalkan ada 10-20 miliar gitu, ya kan? Nah, itu menurut saya agak kurang kalau mau nuntut mereka mau kerja maksimal. Kenapa? Karena memang ini adalah dunia yang tidak ada stopnya, tidak ada berhentinya. Tidak ada batasnya gitu. Ya. Nggak ada batasnya. Kita nggak bisa kita bilang bahwa hari ini kita bisa melakukan patching terhadap operating system, kita melakukan update antivirus, kita melakukan update aplikasi gitu. Belum tentu yang kita anggap aman sekarang besok ini masih aman. Enggak, bisa jadi besok sudah ada metode baru untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem kita gitu. Nah, ketika terjadi kejar-kejaran nih antara si penyerang dan bidang pertahanan, biasanya ada kita kalau istilahnya red team dan blue team gitu. Nah, ini akan terjadi istilahnya apa ya? Ya kayak polisi dan penjahat lah, pintar-pintaran lah gitu. Zaman dulu penjahat untuk bongkar mobil dia pakai kunci T gitu, ya kan? Polisi tahu dia bisa ngejar, perusahaan mobil bikin pintu supaya nggak bisa dibongkar pakai kunci T gitu. Akhirnya menggunakan pakai alarm. Sekarang nggak usah kayak gitu, pakai scanning frekuensi, dia pakai sistem tools khusus, dia bisa buka semua mobil dengan sistemnya itu, klik gitu aja gitu. Nah, sekarang gimana polisi untuk ngadapin itu? Ini kan kejar-kejaran terus sama dengan dunia hacking ini gitu. IT ya. Nah, gitu. Baik, Mas Pratama, sebelum dilanjutkan ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Ini kayaknya banyak juga yang memiliki akun Tokopedia nih penonton kita. Jadi mereka saya pada juga bertanya. Punya saya, Pak Sugri. Sama, saya juga sama. Tapi belum ada permintaan maaf juga seperti yang Anda bilang. Belum ada. Baik, ini mereka tanya sebagai customer atau sebagai pemilik akun di Tokopedia, lalu apa yang harus kita lakukan, Mas Pratama, agar kita aman? Ya, sekarang ini kita tidak bisa melakukan atau menuntut apa-apa sama Tokopedia gitu. Jadi jalan paling mudah yang kita lakukan ya kita memproteksi diri kita sendiri. Yang pertama adalah ya kita harus ganti password lah sekarang lah. Ada salah satu pakar keamanan cyber bilang bahwa ini adalah hash gitu. Ini adalah enkripsi satu arah, jadi nggak akan mungkin dibongkar. Ya gimana ya? Saya bilang ya mungkin lah. Nggak mungkin itu di dunia IT gitu. Ini tinggal nunggu waktu aja password ini kebongkar gitu. Karena banyak sekarang ini orang-orang bisa melakukan cracking terhadap hash gitu. Ini Bang Amrin juga jagonya gitu. Itu kalau mau tanya sama dia mungkin ada berapa ratus juta tuh dia punya akun orang-orang itu yang di password bisa dibuka sama dia. Gitu. Bisa, Pak. Passwordnya dibuka bisa gitu, ya kan. Nah, tapi ya karena memang data kita sudah dijual di luar gitu ya, mau nggak mau kita juga harus mengamankan ganti password. Kalau ganti email susah lah. Kalau ganti nomor handphone juga akan susah gitu.
mau ganti Iya. berapa kali kita gitu. Password terus kita ganti dengan standar yang maksimal lah gitu, minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua adalah aktifkan two factor authentication gitu. Kalau kita ada akun misalnya di Bukalapak gitu, itu ada pilihan tuh two factor authentication gitu. Jadi suatu saat ketika ada akun kita ini mau diambil alih oleh orang itu butuh memasukkan kode PIN yang hanya kita sendiri yang tahu. Nah, kemarin sudah kita bahas tuh sama si Raffio itu kan gitu. Sebenarnya kalau dia mengaktifkan two factor authentication agak susah orang melakukan take over gitu. Tapi karena dia bilang ya nanti kita lihat hasil investigasi dari polisi gitu. Nah, two factor authentication ini dibutuhkan untuk apa? Supaya ketika terjadi perubahan terhadap akun kita, terhadap kredensial kita ini diinfokan gitu. Dan kita memiliki kode untuk mengakses ketika ada perubahan gitu. Walaupun sebenarnya ketika perubahan itu two factor authentication hanya OTP, itu juga bisa dibongkar. Bongkarnya bukan dari handphone si penerima itu, tapi bongkarnya dari si penyedia layanan OTP-nya itu, karena OTP itu tidak dilakukan, kode OTP itu tidak dikirimkan oleh si pemilik platform gitu. Tokopedia itu nggak ngirimkan ya gitu. Dia menggunakan pihak ketiga yang dalam hal ini misalkan Telkom gitu untuk mengirim kode OTP gitu. Ya kalau misalkan Telkomnya bisa dihack gitu atau gampang dihack ya semua kode OTP bisa diambil gitu. Kayak gitu. Baik, Mas Pratama, satu pertanyaan lagi nih dari Guguntur sebelum kita beralih ke narasumber yang satunya, Mas Mustoleh. Ini ada pertanyaan, dia bilang menurut Guguntur ini, setahu dia platform Tokopedia menggunakan teknologi cloud. Apakah dibenarkan jika provider cloud tersebut juga disertakan untuk dilakukan investigasi dalam kasus ini? Ya pasti akan diminta oleh Tokopedia. Kalau misalkan yang minta investigasi itu adalah si pemilik akunnya, akun clouds-nya itu, ya pasti harusnya sih dikasih ya gitu. Tetapi biasanya kalau cloud sih sudah aman sih sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah misal konfigurasi clouds-nya gitu, atau misalkan pemrogramannya aplikasinya gitu, itu bermasalah gitu. Kalau clouds-nya sih menurut saya sih relatif lebih aman dibandingkan dengan vulnerable yang ada di misalkan di aplikasi gitu atau di server on premise-nya gitu kan, pasti juga Tokopedia punya server yang dikelola oleh dia sendiri juga gitu. Jadi Mas Pratama sepakat dengan Bang Amri tadi di awal bahwa ini masalahnya ada di kelemahan aplikasinya, tidak ada phishing, tidak ada malware, tapi memang utamanya adalah kelemahan di aplikasi Tokopedia sendiri, sehingga itu mudah dijebol dan akun-akun yang ada di dalamnya rahasia, data-datanya bisa diambil, seperti itu Mas Pratama. Ya sebenarnya kelemahan itu bukan hanya di aplikasinya sih, bukan hanya di aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan transaksi atau pembelian barang itu gitu, tapi mungkin juga dari celah-celah yang ada di sistem servernya gitu. Kan kita bisa ngecek nih sebenarnya kalau kita menggunakan Tokopedia gitu, kita dengan network monitor kita bisa tahu sebenarnya di mana IP aslinya gitu, ya kan? Di mana alamat server yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita udah bisa tahu itu dilakukan recon atau vulnerability assessment itu langsung ke dalam servernya gitu. Bisa tidak lewat aplikasinya, tapi lewat aplikasinya pun sebenarnya kalau aplikasinya memang ada celahnya ya mungkin bisa gitu. Saya tadi juga agak juga, jadi saya ada 2 device nih menggunakan salah satu handphone, satu lagi menggunakan tabs gitu kan. Yang di handphone udah saya ganti passwordnya gitu. Nah si tab ini kan harusnya nggak bisa connect nih, harusnya nggak bisa akses karena udah saya ganti gitu. Ya kan? Ternyata masih ada notifikasi yang dia bilang Pratama ini lo Anda ini lo gitu. Wah ini bahaya juga ini gitu. Bisa kayak gitu ya. Perasaannya udah lock out juga, bukan sebagai Pratama gitu, bukan sebagai saya, tapi masih terima notifikasi untuk saya gitu. Kan bahaya kan, apalagi wah itu sebenarnya hal-hal yang nggak perlu terjadi dan remeh itu gitu, yang nggak akan terjadi tapi ternyata masih terjadi. Ya memang pembuat aplikasi ini juga tidak bisa duduk tenang kemudian merasa bahwa aplikasinya sudah bagus gitu, udah oke, fitur-fiturnya udah banyak gitu. Semakin banyak fitur yang ditambahkan, semakin banyak fasilitas yang ditambahkan, semakin banyak juga celah keamanan yang ada di sana
gitu. Baik, Semakin baik. banyak apa namanya kode-kode pemrograman itu akan semakin banyak celah keamanan yang ada di sana gitu. Nah, itu juga harus disadari oleh si pemilik platform atau pembuat aplikasi gitu. Tapi tenang aja, Betul. nggak cuma Tokopedia kok yang lemah kok. Hampir semua fintech di Indonesia, hampir semua platform e-commerce itu lemah kok. Wah, Cuma artinya kebetulan ini Tokopedia sial aja dia. Ya mungkin baik. itu ada yang berhasil masuk, kemudian ngasih tahu Hmm, dia minta minta apa namanya duit, ternyata hmm, dia nggak dikasih, akhirnya jual aja gitu. Untung Bang hmm. Amri ini masih baik dia, ya kan? Dia nggak dikasih duit, ya akhirnya diem dia kan kalau dia. Baik, Mas Pratama, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua, Mas Pratama ya. Oke, siap siap. Nah, sekarang saya ingin mengundang Mas Mustoleh Sirot. Nah, dia ini adalah eh, dosen hukum tentang perlindungan konsumen. Halo, selamat malam Mas Mustoleh. Apa kabar? Assalamualaikum, Mas Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Anda ya. Mas Mustoleh, tadi Anda sudah mendengarkan diskusi kita tadi dengan Bang Amri dan juga Mas Pratama tentang Tokopedia atau kebocoran data informasi atau data pribadi pengguna daripada e-commerce atau fintech di Indonesia. Tadi juga Mas Pratama sedikit menyinggung tuh. Kalau seandainya ini masih beruntung terjadi di Indonesia karena tidak ada atau belum ada pasal atau undang-undang atau aturan yang bisa menghukum secara keras terhadap si aplikasi tersebut. Kalau di Eropa katanya ini bisa kena sampai 20 juta euro. Nah, kalau Anda sendiri melihat apakah memang hukum kita saat ini belum melindungi dari data pribadi kita sendiri di aplikasi-aplikasi tersebut? Iya, Mas Sukri. Jadi sebenarnya begini. Tadi saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Mas Pratama dan Bang Amri ya. Jadi sebetulnya perlindungan konsumen khususnya di jasa e-commerce ini sudah ada. Hanya kemudian tersebar di berbagai macam perundang-undangan, misalnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, kemudian ada di Undang-Undang ITE. Tapi memang tidak begitu mencengkram. Artinya ibarat ilustrasi misalnya jaringnya itu bukan pukat harimau yang bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya spesifik. Nah, maka betul tadi yang disampaikan oleh Mas Pratama misalnya undang-undangnya sebenarnya sudah ada misalnya PP nomor 71 tahun 2019 tentang sistem informasi, kemudian ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Tetapi ketika misalnya persoalan e-commerce ini kemudian muncul pada level-level spesifik, memang undang-undang itu atau regulasi tersebut tidak cukup kuat untuk kemudian menjangkau persoalan-persoalan seperti yang terjadi hari ini. Nah, tapi saya mau sedikit bahas soal tadi yang disampaikan oleh Mas Pratama terkait dengan karena beliau adalah pakar IT, jadi kaget juga ketika misalnya yang punya kelemahan tidak hanya satu platform yang sekarang ini kita ramaikan begitu ya, tetapi ini menjadi persoalan yang lebih luas. Bahkan saya kira ke depan mungkin juga bisa terjadi di platform yang lain. Dan ini saya kira menjadi satu kabar yang disampaikan oleh Mas Pratama tadi, satu kabar yang kurang baik. Artinya ternyata platform-platform yang diandalkan selama ini ternyata memiliki persoalan yang barangkali kurang lebih tidak jauh berbeda. Maka akibat dari itu semua adalah nanti dampaknya adalah terhadap konsumen e-commerce itu sendiri. Nah, apa? Sehingga kita bisa menyatakan hari ini bahwa ternyata perlindungan e-commerce khususnya terhadap konsumen itu masih sangat lemah. Dan kemudian peran dari misalnya dari regulator dalam hal ini Kementerian Kominfo itu juga belum cukup apa yang disampaikan di aturan yang mereka terbitkan sendiri. Misalnya satu contoh. Jadi ketika misalnya ada satu platform, mau itu Tokopedia atau yang lain lah, saya kira ini juga bisa berlaku pada platform yang lain, kemudian terjadi kegagalan sistem, entah itu dihack atau di kebocoran data dan lain-lain, mestinya memang ada tanggung jawab dari platform secara normatif. Mereka memberikan notifikasi kepada konsumennya atau penggunanya begitu. Nah, pada kasus hari ini misalnya memang
belum ada notifikasi atau permohonan maaf atau kemudian komitmen dari notifikasi juga tidak ada. Bertanggung jawab begitu. Dan seperti apa tanggung jawab terhadap persoalan ini. Nah, ini yang kemudian menjadi problematis, terutama apa dampaknya? Dampak besarnya adalah kepercayaan publik bahkan masyarakat dunia terhadap bisnis digital atau ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah sendiri. Bahwa betapa rentannya perlindungan hukum terhadap konsumen. Artinya apa? Kalau perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya yang telah menyerahkan data, kan platform itu kan menyedot data itu kan begitu banyak, ada jutaan dengan berbagai macam jenis data. Misalnya ada data yang umum, misalnya data umum itu nama, tanggal lahir, itu data yang umum yang barangkali ketika misalnya disebarluaskan itu masih dimaklumkan, maklum tanda kutip ya. Tapi ketika misalnya data-data itu kemudian yang sangat sensitif, misalnya NIK, nama ibu, kemudian biometrik misalnya, betul, itu akan menjadi persoalan yang sangat serius, dan bahkan ini menyangkut bukan hanya isu perlindungan konsumen, bukan hanya isu terkait dengan ekonomi digital, tapi juga ketahanan dan pertahanan negara terkait persoalan ini. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bahwa aturan-aturan perlindungan terhadap data pribadi memang sudah ada di mana-mana sebetulnya, tapi belum terintegrasi. Belum ada satu aturan yang kemudian komprehensif dan sangat spesifik melindungi data-data pribadi. Nah, saya kira memang data pribadi ini memang ada di dua level, yaitu data pribadi yang diserahkan kepada badan hukum negara, misalnya KTP kita, kemudian NIK kita, urusan-urusan data kependudukan, dan urusan-urusan terkait dengan private yang kaitannya dengan bisnis, yang kaitannya dengan e-commerce. Nah, dua level ini yang kemudian perlu ditata, sehingga kemudian undang-undang perlindungan data pribadi, saya kira ini menjadi momentum sangat bagus bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan dan kemudian RUU PDP ya. Yang kemarin itu baru sedang mulai dibahas begitu ya. Saya tidak tahu dengan kondisi COVID seperti sekarang ini apakah kemudian bisa mempercepat, karena yang dipercepat itu kan perpu keuangan gitu. Apakah ini juga menjadi prioritas utama begitu? Betul. Tapi Bung Sukri, bahwa terkait dengan perlindungan sendiri, meskipun sudah ada Perkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang data pribadi, saya kira ini juga regulasi ini levelnya di level permen ya, peraturan menteri, sehingga kalau peraturan menteri kan sulit untuk memberikan sanksi baik kepada khususnya kepada platform yang kemudian melakukan pelanggaran atau kemudian membiarkan terjadinya kebocoran data dan seterusnya. Nah, maka saya kira terlebih misalnya di Perkominfo yang sudah terbit nomor 20 tahun 2016 ini juga aturan penyelesaian sengketanya juga tidak jelas juga bagaimana caranya begitu. Meskipun kemudian Permen Kominfo ini hanya memberikan tools ketika ada konsumen atau konsumen jasa e-commerce merasa dirugikan, maka dia berhak melapor kepada Kementerian Kominfo. Itu sengketa tapi cukup lama, 30 hari plus 14 hari. Jadi agak lama juga. Lalu bagaimana dengan misalnya penyelesaian sengketa model lainnya? Bisa dengan cara misalnya melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, saya baca barusan teman saya, ini juga kabar menarik juga, Mas Sukri. Ya, gimana? Advokat yang concern di bidang konsumen hari tadi saya sudah mendaftarkan gugatan ke platform yang tadi kita bahas, dan gugatannya tidak main-main itu. Iya, saya juga itu, dari IKI ya. KKNI, Komunitas Konsumen. KKI, sorry, dari KKI ya. Tampaknya sudah mengajukan gugatan ya. Ya, itu Komunitas Konsumen Indonesia. Ya, tuntutannya itu kolega juga itu tuntutannya juga lumayan 100 miliar, dan ada tuntutan profitinya kalau nggak salah menghentikan platform yang perdagangan yang dilakukan oleh platform tersebut. Nah, saya kira ini menjadi pembelajaran. Saya tentu nanti terbuka atau tidak itu gugatannya, saya kira itu nanti kita pantau di pengadilan. Tapi satu hal sebelum kita akhiri, Bang Putri.
ini juga menarik sebetulnya acara yang Bang Sukri gagas itu terkait dengan apa namanya sosialisasi dan edukasi terhadap konsumen. Gitu. Jadi sampai hari ini terkait dengan isu-isu konsumen apa namanya selain regulasinya juga masih khususnya di e-commerce ini masih lemah begitu ya. Tetapi di sisi lain ada perilaku yang menarik dari konsumen di Indonesia. Karena konsumen di Indonesia itu relatif permisif, agak malas, saya kira kurang apa namanya proaktif ketika misalnya hak-haknya dirugikan. Bahkan misalnya ada kasus besar misalnya di kasus lain motor sebuah merek kendaraan bermotor yang harusnya dijual cuman di sini 10 juta ternyata dijual 14 juta. Kita diam saja dan berapa pun dirugikan ada jutaan konsumen. Diam saja. Menurut saya ini juga penting untuk mengedukasi kepada konsumen kita yang e-commerce khususnya yang semakin membesar, semakin menjadi e-commerce dari luar negeri juga, supaya lebih cerdas dan kritis dalam rangka apa namanya menyikapi persoalan-persoalan yang merugikan apa namanya konsumen itu. Jadi mesti ada misalnya legal action, langkah-langkah yang tentu sesuai dengan jalur hukum begitu yang ditempuh untuk apa? Tujuannya tentu bukan untuk mengganggu platform atau pelaku-pelaku usaha, tapi supaya ketika apa namanya ada gugatan atau ada legal action ini juga ada perbaikan yang begitu serius yang dibangun secara serius oleh apa namanya pelaku usaha di bidang e-commerce. Begitu kira-kira Mas Sukri. Baik, artinya kalau bisa saya simpulkan bahwa walaupun hukum di Indonesia saat ini masih lemah dalam melindungi konsumen di bidang e-commerce, tapi tentu masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh ketika kita mengalami kerugian dalam kasus ini. Yang tadi seperti ada sebutkan ke Menkominfo dan juga ke pengadilan. Dan kemudian juga masyarakat konsumen juga harus lebih kritis terhadap hal ini, jangan menjadi permisif ya, Mas Mustoleh. Baik, kita nanti akan lanjutkan ke sesi kedua. Saya akan kembali dulu ke Bung Amri, ya, Mas Mustoleh. Pertama, Amri kayaknya belum bisa di-invite nih, agak susah. Jadi saya ke Anda dulu. Tadi Anda sudah mendapat diskusi kita tadi dengan dosen hukum perlindungan konsumen. Jadi memang Mas Mustoleh tadi memang bahwa di Indonesia tidak ada hukum yang kuat, walaupun ada beberapa hukum yang tersebar di mana-mana, tapi tidak ada hukum yang kuat bagaimana untuk melindungi data pribadi konsumen ini. Tapi memang tetap masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh mereka untuk mengajukan gugatan. Dan yang tadi garis besar menariknya adalah Mas Muslim hampir sama dengan Anda bahwa kita sebagai konsumen harus lebih kritis atau memperjuangkan hak-hak kita agar ke depan bisa lebih baik lagi, Mas Pratama. Pendapat Anda, Mas? Ya sebenarnya bukan nggak punya sih, belum punya gitu ya. Masa kita nggak punya terus gitu. Yang memang cukup aneh itu adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sudah sejak 3-4 tahun yang lalu diajukan ke DPR, kemudian setelah menerima desakan dari beberapa pihak gitu, akhirnya jadi prolegnas gitu. Tapi cuma jadi prolegnas saja, program legislasi nasional aja yang katanya mau diprioritaskan gitu. Iya, tapi nggak disahkan gitu. Nah ini kenapa ini juga agak bingung juga saya gitu. Apakah ini memang ada orang yang memang nggak mau disahkan gitu, karena memang kalau ini disahkan, si pemilik platform itu, pemilik layanan besar ini harus benar-benar hati-hati ketika mereka menghimpun data dari masyarakat gitu. Nggak ada excuse lagi, kayak sekarang ini kan masih excuse, masih ngeles, masih merasa bahwa ya kita datanya nggak bocor gitu. Punya kok kita datanya gitu, masa kita bohong gitu. Ini kalau misalnya nggak di-upload ke YouTube, saya tunjukin di komputer saya nih sebenarnya. Gitu. Ada ada datanya bocor, memang terbuka. Gitu. Memang terbuka dan bocor. Gitu. Iya gitu. Nah ini menurut saya bagus kalau tadi Bang Mustoleh dengan kawan-kawan mau menggunakan beberapa alternatif perundang-undangan yang bisa digunakan untuk memberi pelajaran kepada platform-platform yang terlalu meremehkan data-data yang dihimpunnya itu gitu. Itu bagus sekali buat pelajaran mereka gitu. Tapi sebenarnya adalah ya
nggak bisa kita inilah nutup mata lah gitu, nggak bisa semuanya diselesaikan dengan jalur kekuasaan dan uang lah gitu. Contohnya lah misalkan harusnya saya ada wawancara dengan beberapa TV gitu, ternyata di cancel gitu. Setelah saya cek kenapa di cancel ya, belum ada ini gitu. Ternyata iklan platform itu banyak sekali di situ gitu. Oh, ini berhubungan dengan iklan berarti gitu. Akhirnya kan ke sana gitu, ya kan? Gitu. Nggak mau bahas kan, diselesaikan dengan cara yang sebenarnya etikanya masih kurang gitu, ya kan. Nah, ini masalah sebenarnya di negara kita gitu. Masyarakat kita ini selalu menjadi pihak yang selalu saya bilang sama Pak Suri terzolimi. Kenapa terzolimi? Karena ketika terjadi suatu fraud, terjadi suatu pelanggaran data, bahkan pelanggaran transaksi, yang disalahkan itu adalah selalu si customer, yang disalahkan selalu masyarakat gitu. Contohnya sering kita bahas, kalau kita transfer ternyata belok gitu, ya kan, ke transfer ke tempat orang lain gitu, kita komplain ke bank, nggak akan dibalikin duit kita. Kenapa? Berarti yang salah Anda kok gitu. Kenapa Anda transfernya bisa berbelok gitu? Mungkin Anda menggunakan wifi gratisan kali, mungkin Anda menggunakan aplikasi yang bukan aplikasi resmi dari kita, mungkin handphone Anda terkena malware gitu. Ya harusnya kan nggak kayak gitu. Kalau kita punya undang-undang pelindungan data pribadi, pertama kali yang harus diusut adalah si pemilik platform ini, pemilik layanan ini. Kenapa kok Anda tidak membuat sistem transaksi yang tidak memungkinkan terjadinya fraud gitu? Misalkan dengan teknologi enkripsi, ya kan? Kalau ada teknologi enkripsi, orang mau melakukan transaksi di tengah jalan di-tap sama orang mau dibelokkan nggak akan bisa. Kenapa? Karena datanya sudah di-enkrip atau disandi sehingga acak, dia mau modifikasi nggak bisa, sehingga tidak akan terjadi fraud di sana. Kan gitu harusnya, ya kan? Kalau menggantungkan masyarakat, setiap ada masalah masyarakat disalahkan, ya emang semua masyarakat kita, semua orang kita ini pengguna bank kita mengerti IT. Tapi kan kita ini kan dituntut untuk menggunakan teknologi. Kayak sekarang gara-gara COVID ini kita terpaksa harus menggunakan video conference, kita menggunakan Google Meeting dan lain-lain gitu kan, dipaksa. Sama seperti sekarang bank, kita dipaksa menggunakan handphone. Tapi emang semua orang menggunakan internet banking itu dia jago IT? Kan enggak. Gitu. Bisa aja dia cuma bisa menggunakan WA doang gitu, sama menggunakan transaksi itu. Kan dia nggak sadar apakah dia ini download aplikasi dari Apple Store atau Google Play atau dari pihak ketiga di internet, dari googling gitu kan. Nggak bisa dong kita menyamaratakan level dari masyarakat gitu. Yang benar itu adalah membuat standar si pemilik layanan ini harus membuat standar keamanan yang cukup tinggi gitu. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya fraud. Kan gitu logikanya, Pak Sukri. Baik, artinya berarti pihak aplikasinya harus bertanggung jawab penuh. Persoalan penggunanya, karena pengguna memang saya setuju dengan Anda bahwa pengguna ini memang kan berasal dari berbagai kalangan. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti sama sekali. Jadi memang harus kembali kepada. Tapi ngomong-ngomong Mas Pratama, ini kalau misalkan ke depan nih, ini kan kita masih menunggu juga RUU PDP ini dibahas lah. Ini dibahas juga masih belum jelas di DPR kapannya. Tapi sambil menunggu itu gimana Mas Pratama? Apakah kita memang harus pasrah nih, kira-kira menunggu aja? Ya sudahlah, kita tunggu aja nanti RUU PDP itu akan muncul. Apa yang harus dilakukan si penjual ataupun si pembeli? Sekarang kita hanya bisa pasrah aja gitu. Nanti kalaupun masuk ke ranah hukum gitu, dituntut, pasti si Tokopedia akan bilang ya udah undang-undangnya mana gitu, hukumnya mana yang menuntut kalau saya ini kalau tidak mengamankan sistemnya, karena kalau saya ke-hack bisa dikenain pasal hukuman gitu. Saya udah berusaha kok beli investasi security, saya udah pakai firewall, saya udah pakai IDS, saya udah pakai IPS, servernya saya on premise gitu. Saya menggunakan berapa layer untuk pengamanan gitu. Ya kan? Emang itu dilakukan sama mereka. Walaupun masih bisa dijebol gitu. Terus kalau saya kejebol, saya salah di mana? Kan pasti kan gitu ngomongnya. Nggak ada undang-undang yang bilang bahwa ketika satu institusi atau satu perusahaan atau satu pemilik layanan platform itu bocor gitu, terus mereka menjadi pihak yang salah, nggak ada. Yang ada itu mereka jadi pihak yang seolah-olah jadi korban gitu.
Kan sekarang di arah garing-garingnya ke sana. Seolah-olah mereka ini jadi korban peretasan, korban hacking gitu. Mereka sudah melakukan yang maksimal, tapi kalau ternyata ada dia bisa masuk, ya memang kan tidak ada yang sempurna dunia ini kan sekarang akhirnya ngomong kayak gitu kan. Tapi ini data 91 juta orang pengguna luar biasa. Platform Anda ini udah bocor gitu. Handphone udah bocor gitu. Nah, sekarang banyak modus-modus Pak Sukri gitu. Nomor-nomor ini sekarang ada beberapa orang penjahat-penjahat ini ngecek bahwa ini pengguna GoPay nggak ya gitu. Ini pengguna Gojek nggak ya gitu. Dicek satu-satu nih. Kan bisa kita cek nih, soalnya kita mau transfer ke nomor ini, dia punya nggak GoPay, akun GoPay gitu. Kalau ada dia di list, di charting gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk penipuan platform yang lain juga gitu. Nah, ini kan bahaya, ya kan. Kemudian ini. Berarti kita kembali ke political will daripada pemerintah, Mas Pratama. Ya, menunggu mereka mempercepat pembahasan PDP itu. Kalau tidak ada, memang kita harus pasrah seperti yang Anda bilang tadi. Iyalah, kalau menurut saya daripada membahas undang-undang cipta lapangan kerja atau cipta apa itu, ya kan, ya yang duluan lah yang bisa melindungi masyarakat dulu lah ya gitu. Sehingga tidak ada lagi ketika ada permasalahan atau fraud, masyarakat yang disalahkan itu. Sekarang nggak usah lah kita masalah cyber gitu. Kita kehipnotis saja, misal di ATM itu ada yang kehipnotis gitu, ya kan? Dia laporan ke bank, ini saya dihipnotis nih gitu. Bank bilang apa? Anda itu dulu dong, lapor ke polisi dulu, minta surat keterangan dari polisi gitu. Akhirnya dia ke polisi, minta laporan polisi dulu. Dari polisi ditanyain mana buktinya? Anda transfer salah. Betul. Harus ke bank dulu kan. Nah, ini kan bolak-balik akhirnya. Sedangkan duit yang ditransfer itu gara-gara dihipnotis itu udah hilang kemana gitu. Udah hilang, betul. Harusnya dengan mekanisme perlindungan konsumen yang benar, ya diblokir dulu dong. Gitu. Udah yang penting tindakan pertama yang paling cepat itu diblokir gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan si pelapor ini ternyata dia bohong, ya bikin pasal di situ. Bohong laporan gitu, karena bisa aja saya kesal yang Pak Sukri, saya ke bank ini saya transfer ke sini ditipu nih, tolong diblokir akunnya Pak Sukri, jadi diblokir gitu ya kan. Nah, kalau itu kan bisa dibikin pasal-pasal yang lain, misalkan kalau laporan palsu ya Anda yang kena gitu. Tapi kalau laporan benar ya diblokir dulu supaya duitnya nggak kemana-mana gitu. Nah, kayak gitulah contohnya lah Mas Sukri. Betul. Closing statement Anda Mas Pratama malam hari ini terkait dengan isu yang kita bahas. Jadi kalau dari saya, ya kita mulailah sadar bahwa kita ini juga menjadi ancaman gitu. Walaupun kita ini bukan orang siapa-siapa gitu, kita ini bukan pejabat, bukan orang penting, tapi kita ini tetap menjadi target kalau kita hidup di dunia maya gitu. Makanya kita harus mengamankan diri kita dengan maksimal. Ya kan, contohnya misalkan ketika terjadi hacking terhadap suatu layanan yang kita ada di dalamnya, ya mau nggak mau kita harus cepat-cepat mengamankan diri kita sendiri, ganti password, aktifkan two-factor authentication dan lain-lain. Karena apa? Karena untuk saat ini belum ada yang bisa mengamankan diri kita kecuali kita sendiri gitu. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain, yang penting kita sendiri gitu. Dan kita mengharapkan nanti Bang Mustoleh dan kawan-kawan ini berhasil ketika melakukan penuntutan kepada platform ini sehingga mereka bisa sadar bahwa memang mereka itu salah gitu. Ini minta maaf sebenarnya nggak ada itunya juga kan, nggak ada pasalnya juga jeleknya, ya. Nggak ada jeleknya juga gitu. Kalau memang salah kenapa kita nggak minta maaf sih gitu. Setelah minta maaf kan mereka harus bikin aksi selanjutnya gitu. Nah, saran saya kepada Tokopedia, kalau ada nih yang nanti orang Tokopedia yang lihat gitu ya, tolonglah kasih tahu kepada semua penggunanya, orang baik menggunakan WA, kan pakai WA bisa, orang kita ganti password aja kirimnya pakai WA kok. Mereka punya semua nomor-nomber customernya gitu lewat WA, kalau nggak mau modal lewat SMS gitu kan. Ya kasih tahu kalau misalkan emang terjadi pencurian akun Tokopedia gitu, segera ganti password. Ini ada 91 juta orang loh, banyak sekali gitu. Mungkin yang tahu orang-orang di Jakarta aja nih yang tahu Tokopedia kehack. Cuma orang-orang di Gunung Kidul sana, di Papua gitu, emang dia tahu. Mungkin mereka nggak akan tahu gitu. Kalau nggak dikasih tahu sampai ke device-nya sendiri, ke device-nya masing-masing. Nah, itu menurut saya harus dilakukan oleh Tokopedia. Itu Pak Sukri. Baik, terima kasih banyak Mas Pratama malam hari ini pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat buat konsumen, penjual, dan juga ya mungkin ketika ada perwakilan dari
Tokopedia yang menonton juga mudah-mudahan bermanfaat buat mereka untuk lebih baik lagi. Ya, siap. Terima kasih Mas Pratama, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Tadi sudah dengar dari Mas Pratama ya bahwa walaupun kemudian kita mengajukan gugatan, tapi bisa saja pihak Tokopedia ini berkelit bahwa mereka sudah melakukan banyak hal, ya kan? Dan ditambah lagi kemudian apa tuntutannya, pasal apa yang bisa mengenakan terhadap mereka yang telah merugikan konsumen? Gimana? Cara hukum menilainya gimana? Iya, jadi intinya begini, secara normatif jelas dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Undang-Undang ITE atau apa namanya juknis daripada Undang-Undang ITE itu jelas bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus melindungi data pribadi konsumennya, sehingga ketika terjadi kegagalan sistem atau kemudian pencurian atau kemudian kebobolan itu kan mereka kan harus memberitahu kepada konsumen yang bersangkutan. Nah, sampai dengan hari ini kan nampaknya kan belum ada dari Mas kan bahwa langkah-langkah hukum ternyata ada langkah hukum yang bisa dilakukan karena secara Undang-Undang ITE turunannya pemilik aplikasi wajib melindungi data dari konsumen. Silakan Anda lanjutkan Mas Musoleh. Iya. Jadi secara umum, saya tidak spesifik kemudian mengkhususkan ini kepada salah satu platform, tapi ini normatif. Ini adalah arti normatif adalah peraturan undang-undang yang tertulis jelas dalam PP nomor nomor 71 tahun 2019 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang ITE. Di sana dalam pasal 14 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu wajib melindungi data pribadi begitu ya. Nah, ketika terjadi kegagalan atau kemudian kebocoran atau kemudian dihack atau apapun namanya lah, maka dia harus memberikan notifikasi. Nah, pada saat sekarang itu kan notifikasi yang dimaksud itu juga tidak ada begitu atau belum ada begitu. Sehingga kemudian masyarakat pun juga mulai mempertanyakan dan gelisah begitu ya, sehingga norma ini saja kemudian belum dilakukan. Di sisi lain kita juga harus fair juga bahwa tidak usaha atau kemudian platform e-commerce tersebut yang kemudian mesti kita kritisi, tapi juga Kominfo sebagai leading sektor daripada sekaligus regulator terkait dengan penyelenggaraan ekonomi digital. Ini juga harus kita kalau Anda baca saya baca misalnya press release resmi daripada Kominfo nomor 65 hari lalu, karena kan tidak jelas, ambigu juga sikap daripada Kominfo. Artinya masyarakat hanya kemudian diminta supaya ganti password. Ya ganti password itu kan bukan solusi yang kemudian komprehensif bagi dunia digital, ekonomi digital ini, tapi kan mestinya ada kemudian solusi-solusi jangka panjang komprehensif dan kemudian yang memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi konsumen khususnya, sehingga kemudian kita merasa aman bertransaksi, kemudian tidak was-was, tidak seperti misalnya hari ini aman apa enggak, akun kita dibobol apa enggak, kemudian data-data pribadi kita kemudian ada satu berita yang menyatakan bahwa dijual sekian rupiah begitu. Ini kan membuat ketenangan konsumen menjadi terganggu. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu jaminan yang harus diberikan oleh pelaku usaha adalah memberikan rasa aman dan nyaman gitu. Nah, ini saya kira perlu menjadi atensi bagi banyak pihak supaya hal-hal semacam ini itu tidak. Kalau soal gugatan saya kira biarkan itu bergulir, tapi saya masih tadi mau revisi Mas Pratama bahwa bukan saya menggugat, tapi Bang David Tobing itu advokat senior juga yang sering mengadvokasi konsumen melakukan gugatan dan tidak misalnya menggunakan pasal-pasal yang digunakan memang semestinya memang kan sebelum kemudian terbit undang-undang tentang perlindungan data pribadi, maka masih ada banyak instrumen yang kemudian bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban platform yang kemudian dianggap juga melakukan pelanggaran atau kemudian lalai dan sebagainya. Ya, bisa menggunakan pasal 1365 KUH Perdata misalnya, siapa yang merasa dirugikan ya dia berhak meminta ganti rugi begitu, menggugat ke pengadilan. Nah, maka
ini saya kira inisiasi-inisiasi yang penting terutama di dunia konsumen, karena sepanjang kemudian kasus-kasus yang sampai hari ini juga belum terselesaikan. Ingat Mas Sukri, misalnya kita kan dunia fintech aja kita kan belum selesai, iya kan? Terkait dengan nasabah diteror oleh fintech ilegal, bahkan apa namanya, tahu sudah berapa ribu yang sudah diblokir oleh apa namanya OJK. Tapi tetap masih ada. Betul. Jadi saya kira memblokir di dunia cyberspace itu kan apa namanya bukan solusi, karena satu hari ini di apa namanya jam ini kemudian dimatikan atau kemudian diputus aksesnya kan bisa buat lagi di jam berikutnya. Belum lagi misalnya kalau misalnya Mas Sukri lihat misal di teman-teman kita, taruhlah apa namanya teman kita kan hampir setiap ada bahwa tolong kalau ada permintaan pulsa atas nama saya jangan apa namanya ditanggapi dan sebagainya. Itu juga kan sebetulnya dari masalah juga yang belum selesai. Artinya menurut Anda masalah sebenarnya adalah masalah yang sangat sistematik di dalam security cyber kita, terutama di fintech seperti ini. Nah, sebagai closing statement Anda, apa kira-kira yang Anda harapkan atau apa namanya Anda sampaikan agar kemudian ke depan mungkin secara hukum kita juga konsumen terlindungi, ada payung hukum yang jelas, dan kemudian juga ada aturan main yang jelas, dan juga pihak aplikasi juga ada katakanlah hukuman juga yang jelas, seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama, agar tidak di kemudian hari mereka juga santai-santai saja dalam menjaga security konsumen. Iya, tentu memang apa namanya, tapi satu hal yang penting perlu dirumuskan juga adalah terkait dengan relevansi data apa saja yang mestinya diberikan kepada penyelenggara e-commerce. Ini penting. Karena sampai dengan hari ini itu kan kita tidak bisa membedakan, karena kita ketika menginstall misalnya atau kemudian mengaktifkan satu aplikasi, itu kan konsumen itu atau pengguna itu seperti tidak berdaya. Kalau misalnya kita tidak meneruskan apa namanya aplikasi itu, kalau yes or no, kalau no kan kita tidak bisa masuk di aplikasi itu. Tapi di sisi lain kita juga dalam konsumen ini dalam posisi yang sangat lemah. Kenapa? Kita tidak diberikan opsi yang sejajar. Padahal katanya kan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai umbrella act daripada perlindungan konsumen itu apa namanya antara pelaku usaha dan konsumen itu kan apple atau equal begitu maksud saya. Nah, tetapi ketika misalnya di dunia apa namanya maya atau kemudian di e-commerce atau cyberspace misalnya, konsumen tidak diberikan kesamaan kedudukan dengan pelaku usaha. Artinya take it or leave it. Kalau kita mau gabung satu aplikasi atau satu e-commerce, kalau mau ikuti, meskipun data-data yang harus disampaikan itu begitu banyak, dan saya kira tidak semua data-data yang tersedot dalam handphone kita itu tidak semuanya relevan. Gitu. Harusnya dibatasi kira-kira gitu ya. Di undang-undang itu dibatasi data-data yang harus kita berikan kepada mereka. Ya. Karena memang karena kita mengalami juga ketika kita mungkin maksud Anda ini di pinjaman online ya, di mana kemudian semua data kontak semuanya ditarik oleh mereka, sehingga ketika bermasalah teman-teman kita yang ada di kotak handphone itu dihubungi semua dan ikut diteror. Maksud Anda seperti itu. Ke depan ini harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Salah satu yang berikutnya adalah terkait dengan misalnya ketika salah satu platform misalnya tutup, ya kan? Artinya dia tidak beroperasi lagi. Ya, bangkrut lah ya, Ya, ini juga menjadi perhatian kemana kan datanya. Harusnya ada serah terima dan ada kemudian dan satu hal yang saya kira perlu yang tadi saya dorong untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Ketika misalnya masuk sudah apa namanya invite atau kemudian install satu aplikasi dan kemudian kemudian sudah tidak mau dengan aplikasi itu kan uninstall atau kemudian di erase gitu ya, dihapus gitu ya. Nah, apakah konsumen pernah berpikiran saya dulu pernah ngasih data apa ya kepada apa namanya kepada platform itu? Mestinya juga harus ada lain ketika kita meminta apa namanya kita uninstall atau unfriend atau apalah bahasanya. Kemudian itu kembalikan data kita. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Kita kan data itu adalah milik kita sehingga tidak boleh disebarluaskan oleh siapapun tanpa izin kita begitu. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini yang kemudian apa namanya perlu didorong di undang-undang RUU undang-undang PDK. Terakhir saya kira seperti yang saya ulang di awal apa namanya terkait dengan tanggung jawab daripada pemerintah sebagai regulator, sebagai pengawas dan kemudian juga sebagai pembina daripada e-commerce ini. Karena
kita itu tiga pihak, ada konsumen, ada pelaku usaha, ada regulator. Salah satu pihak kemudian tidak taat asas dan tidak taat etika atau tidak komitmen, maka akan menjadi persoalan tersendiri bagi dunia ekonomi digital kita. Begitu kira-kira Mas Supri. Baik, terima kasih banyak Mas Mustoleh atas waktu Anda dan pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang positif buat kita semua, terutama minimal buat kita yang menonton ini agar menjadi konsumen yang cerdas dan tahu hak dan kewajibannya di dalam berekonomi digital. Terima kasih banyak Mas Mustoleh, selamat malam di penghujung diskusi kita. Pada intinya adalah yang pertama kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi apapun, dan kita juga harus lebih mengamankan, minimal kita mengamankan diri kita dulu agar tidak diretas, tidak disalahgunakan data kita. Dan yang terakhir, kita juga harus sadar hukum, karena bagaimanapun kita memiliki hak dan kewajiban, sambil kita juga mendorong terus pemerintah agar menerbitkan hukum-hukum yang melindungi konsumen, dan juga kita juga berharap pada pelaku usaha, dalam hal ini pemilik aplikasi, juga harus jujur dan juga benar-benar melindungi konsumen. Pada akhirnya, mudah-mudahan ekonomi digital kita lebih bertanggung jawab dan lebih melindungi konsumen. Terima kasih banyak Anda telah bergabung dan mengikuti diskusi sampai selesai. Semoga nanti di diskusi lainnya Anda juga bisa ikut lagi, dan semoga diskusi malam pada hari ini mencerahkan buat Anda semua. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.